Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmi 05 Official. Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan PPPK tahun 2022 dengan tema kali ini yaitu SSCASN pendaftaran PPPK 2022 sudah bisa dibuka, penempatan guru lulus PG belum clear. Tapi sebelum lanjut, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Untuk itu langsung saja kita simak informasinya. SSCASN pendaftaran PPPK 2022 sudah bisa dibuka, penempatan guru lulus PG belum clear. Portal sscasn.bkn.go.id sudah bisa dibuka pada hari ini, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Meski SSCASN yang merupakan pintu masuk pendaftaran PPPK 2022 sudah dibuka pada pagi ini, tetapi belum bisa dipakai untuk pendaftaran. Saat diklik login atau buat akun, yang muncul tulisan besar COMING soon. Apakah itu pertanda pendaftaran akan segera dibuka hari ini? Sesuai estimasi awal atau masih molor lagi, belum ada penjelasan resmi. Sementara, laman guru pppk.kemdikbud.go.id pada Senin pagi ini masih menampilkan pengumuman berbunyi, mohon menunggu. Panselnas yang akan mengumumkan jadwal seleksi. Sembari menunggu pembukaan pendaftaran, para calon pelamar seleksi PPPK 2022 perlu menyimak lagi beberapa hal berikut ini. Persyaratan pendaftaran PPPK Guru 2022. 1. Pelamar merupakan warga negara Indonesia (WNI). 2. Usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. 6. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 8. Surat keterangan berkelakuan baik dan 9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkas yang harus disiapkan. 1. Pas foto dengan latar belakang berwarna merah, format JPEG atau JPG dan ukuran maksimal 200 KB. 2. Scan kartu tanda penduduk KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. 3. Scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1 dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud, Ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek-Dikti, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang D4 atau S1. 4. Scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. 5. Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. 6. Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Urutan pelamar prioritas seleksi PPPK Guru 2022.
P1 atau Prioritas 1 merupakan guru lulus passing grade PG, seleksi PPPK 2021, yang jumlahnya 193.954. P3 yakni guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Adapun P4 ialah pelamar umum seleksi PPPK 2022. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. 1. Sebanyak 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah, tanpa mengikuti ujian kembali. P2 ialah guru honorer K2 yang belum ikut tes PPPK 2021 maupun tidak lulus passing grade PG. 2. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. 3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, yakni honorer K2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. 4. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial sosial kultural, wawancara, usia. Masalah penempatan guru lulus PG PPPK 2021. Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Sesditjen GTK Kemendikbudristek Adhika Ganendra memastikan guru lulus PG PPPK 2021 aman dalam seleksi PPPK 2022. Guru lulus PG yang masuk P1 ini diminta tidak khawatir akan disingkirkan prioritas 2 P2, P3, dan P4. Dengan mekanisme seleksi yang dibuat, guru lulus PG atau P1 tidak akan digeser P2, P3, dan P4. Semua guru lulus PG tahun 2021 harus diusahakan diangkat. Masalah penempatan, harus dilihat dulu, apakah di sekolahnya membutuhkan guru yang sesuai bidangnya, terang Adhika yang dihubungi jpnn.com, Sabtu, tanggal 30 Oktober. Adhika menjelaskan, jika tidak aral melintang SSCASN akan dibuka pada tanggal 31 Oktober. Dia mengatakan, nantinya, tampilan SSCASN hanya berisi apakah guru lulus PG atau prioritas 1 P1 mendapatkan kuota maupun tidak. Jika sudah mendapatkan kuota, maka tinggal menunggu. Untuk P1, pengumuman penempatan bersamaan dengan P2 dan P3. Insya Allah sih Desember sudah pengumuman, terangnya. Dia menjelaskan, bagi guru P1 yang tidak mendapatkan kuota, bisa mengikuti observasi apabila memiliki ijazah linier dengan mapel lainnya. Artinya P1 turun ke P2 atau P3. Prinsipnya, guru P1 bisa turun prioritas ke P2 dan P3, sedangkan P4 tidak bisa naik prioritas, pungkas Adhika Ganendra. Kepala BKN sudah khawatir. Sebelumnya, PIT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan kekhawatirannya. Dia khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PG PPPK 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerja sama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 23 Oktober. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG, tegasnya. Demikian informasi terkait PPPK 2022, semoga bermanfaat. Terima kasih.